Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama kami cintai, kami hormati guru kita bersama yang selalu membimbing, mendidik kita, yaitu Ad-Da'ilallah bihali wa magalih Al-Ustaz As-Sayyid Al-Habib Fahmi Ibnul Habib Abdul Qadir bin Hudul Atas. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur dalam taatillah wa taatir Rasulillah. Begitu juga guru kita Ustaz Ad-Da'ilallah Sayyid Al-Habib Abu Bakar Ibnul Habib Ali bin Abi Bakar Al-Kaf. Kita doakan mudah-mudahan agar beliau selalu sehat wal afiah, panjang umur dalam taatillah wa taatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa orang tua kami yang dari saya kecil sampai 2 tahun yang lalu selalu memerintahkan saya menikah. Alhamdulillah saya udah punya 2, beliau tetap 1, yaitu Al-Walid Sayyid Al-Habib Lutfi bin Utsman Al-Munawwar. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiah, asam uratnya sembuh, kolesterolnya sembuh. Mudah-mudahan kalau doain nikah lagi takut Umi ngelihat, jadi nggak didoain biar nikah lagi. Ustaz Syekhu mudah-mudahan juga panjang umur dalam taatillah wa taatir Rasulullah SAW. Tidak lupa kita doakan guru kita bersama yang di setiap malam Selasanya selalu rutin menjalankan majlisnya, mengajarkan baca huruf Al-Quran serta fikih. Kita doakan Ustaz Yunus mudah-mudahan panjang umur dalam taatillah wa taatir Rasulullah. Yang duduk, yang kumpul di majlisnya dapat barakah, Allah angkat segala masalahnya, Allah berikan kemudahan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, tiap tahun berulang, ketemu lagi bulan Maulid, gak ada habis-habisnya orang mendiskreditkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Fahmi ngerjain. Padahal ada perjanjian tiap malam Selasa sebulan sekali Habib Fahmi aja yang baca kitab. Tapi yang merintahin aneh berdiri ini bin Hud. Aneh takut banget nih. Mudah-mudahan Allah kasih barokah nih. Tadi ngakuin aja benarnya. Tiap tahun itu bulan Maulid berulang-ulang orang diskreditkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang membid'ahkan, mengatakan tidak baik daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dan juga ada orang dari pihak luar Islam yang terus mendorong umat Islam untuk berpikir memusuhi Nabi Muhammad, untuk berpikir nggak ada nilai kebaikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nggak pantas jadi qudwah, Nabi Muhammad nggak pantas jadi teladan. Tapi alhamdulillah, majlis-majlis semacam ini, walaupun kita nggak paham apa itu arti pujian tentang Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Burdah, insya Allah memberikan takdir, pengaruh ke dalam hati kita untuk tambah kuat mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ada sebagian ba'dul mustasyrikin, orang-orang yang berpaham liberal, mereka tuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun syahwani, laki-laki yang memiliki birahi yang besar, laki-laki yang hanya mencari pemuas nafsu. Ini tuduhan nggak main-main, dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, Nabi nggak perlu dibela, karena pembelaan kita terhadap Nabi Muhammad nggak bakal berpengaruh untuk Nabi Muhammad, nggak bakal nambah kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi sikap kita dalam membela Nabi Muhammad itu tanda di hati kita masih punya iman kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Mereka mengatakan itu Nabi Muhammad punya istri lebih dari 4 orang. Tanda ini Nabi Muhammad di dalam menikah hanya mencari kepuasan syahwat. Ini terus, kita nggak aneh. Orang-orang di luar Islam terus menyerang, mencari celah bagaimana mereka bisa merusak akidah orang Islam. Enggak aneh. Tapi yang aneh kadang ada orang Islam ikut-ikutan mencemooh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk perlu kita ketahui hadirin, tuduhan orang-orang liberal mengenai Nabi kita Muhammad, bahwasanya Nabi kita rajulun syahwani, orang yang hanya mencari kepuasan nafsu, betul-betul itu tuduhan yang nggak punya landasan. Yang pertama,
Di awal pernikahan Nabi Muhammad itu menikahi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidatuna Khadijah itu statusnya udah janda, hadirin. Andai kata Nabi Muhammad rajulun syahwani, pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keindahannya, ketampanannya yang diidam-idamkan oleh banyak wanita saat itu, pasti tentu lebih memilih perempuan yang perawan ketimbang yang janda. Kira-kira paham ya? Yang kedua, sampai Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad nggak menikah lagi hingga umur Nabi mencapai 50. Andai kata Nabi Muhammad rajulun syahwani benar sebagaimana yang dituduhkan oleh kelompok liberal, niscaya tatkala Sayyidatuna Khadijah belum meninggal dunia, Nabi udah kawin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata betul-betul tuduhan kepada Nabi Muhammad sebagai rajulun syahwani, laki-laki yang hanya mencari kepuasan nafsu, tatkala Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, niscaya Nabi udah buru-buru mencari penggantinya, hadirin. Ternyata fakta yang ada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai usia 50 tahun nggak kawin lagi. Kira-kira paham? Poin yang kedua, kita lihat Nabi Muhammad waktunya lebih banyak di medan perang, berjuang, menyebarkan, menjaga umat Islam. Nabi waktunya lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi di dalam menikah mencari kepuasan syahwat, niscaya waktunya Nabi lebih banyak bersenang-senang dengan para istrinya, hadirin. Shallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari 4 wanita? Sebab saat itu, di zaman itu, kekuatan antar suku luar biasa. Menjaga kesukuan itu luar biasa. Dengan Nabi menikahi banyak wanita tersebut, berarti Nabi memiliki wasitoh, perantara gowiyah yang kuat bil musaharah melalui pernikahan. Andai kata terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah tersebut, niscaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa maju sebagai penengah. Dan antara kabilah yang lain dan yang lainnya, apabila ditengahi Nabi, semuanya akan merasa ini ditengahi oleh keluarganya. Yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan banyak wanita agar Nabi memiliki hubungan dengan kabilah yang banyak, sehingga prinsip-prinsip Islam lebih gampang untuk tersalurkan kepada kabilah-kabilah tersebut. Nah, yang terakhir, Nabi Muhammad ini adalah uswah. Hidupnya Nabi ini lurus, ada pelajaran banyak buat kita, terutama kehidupan rumah tangganya Nabi SAW. Hari-harinya Nabi dalam rumah tangga kita nggak bisa tahu kecuali melalui riwayat para istri Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam periwayatan ini dibutuhkan orang yang banyak. Sebab dengan banyaknya orang yang meriwayatkan, menunjukkan bahwasanya riwayat itu kuat. Dan itu pun menjadi dalil bahwasanya para istrinya Nabi jadikan sebagai orang-orang yang membantu Nabi untuk menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, dan membantu Nabi untuk lebih mudah di dalam mengajar umat Islam. Terakhir, perlu dipahami, Nabi punya khususiyah. Nabi boleh menikah lebih dari 4 wanita. Itu khususnya bagi Nabi Muhammad. Kalau ada orang sekarang nikah lebih dari 4, sentilin giginya. Sebab itu hanya khusus bagi Nabi Muhammad. Yang kedua, andai kata Nabi menikah tanpa wali, tanpa saksi, itu boleh. Itu hukum khusus untuk Nabi Muhammad. Andai kata ada orang zaman sekarang pakai imamah segede bantrek lagi, dia datang pengen nikah tanpa wali, tanpa saksi, panggilin pesulap merah. Bisa jadi ini kelompok dukun, ya paham ya? Nah, akhir kalam saya nggak panjang lebar, saya takut Habib Amin nanti ngambek pulang kalau saya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya